sekolah ini tuh adalah salah satu sekolah swasta di Jakarta. Gedungnya tuh gede lah, gedung SD sampai SMA gitu Bi. Apa nih Moy sekolahnya Moy? Nah itu gue nggak bisa nyebutin nih. Daerahnya aja deh Moy. Daerahnya Jakarta Barat. Oke. Ya deket-deket Tangerang gitu juga lah tapi. Katanya di ujung belakang sekolah ini ada ruangan yang nggak boleh dimasukin sama siapapun itu. Cuman orang-orang tertentu doang yang boleh masuk dan di jam tertentu doang. Ruangan ini posisinya di ujung belakang sekolah, kayak ruangan tersendiri gitu, digembok sampai handle pintunya tuh dirantai gitu Bi. Nah ini tuh udah jadi rahasia umum sama warga sekolah itu. Jadi kalau misalnya mereka mah kepo-kepo aja gitu, cuman mereka udah nggak mau tahu banget lah dalamnya ada apa gitu. Jadi siswa-siswanya, guru-gurunya, pokoknya kalau misalnya ngelewatin ruangan itu ya jadinya cuek-cuek aja. Mereka cuma suka dengar kalau misalnya ruangan ini tuh dulunya pernah terjadi sesuatu. Makanya mereka pun juga nggak mau ngusik dalam ruangan itu ada apa, mereka nggak mau ngusik sama sekali. Dan yang bisa masuk ke ruangan itu katanya salah satunya nih cuman kayak kuncen sekolah yang emang udah lama banget ngejagain sekolahnya sama pemilik sekolah ini. Sampai ada di satu kejadian di tahun 2011an ada siswa-siswa baru SMA yang baru banget masuk sekolah itu. Mereka ya biasalah kayak sama kakak-kakak OSISnya diceritain kan kalau misalnya di sekolah ini ada hal mistis apa segala macam. Dan diceritain lah satu kepercayaan di sekolah itu kalau misalnya ruangan ini tuh ruangan terlarang. Nah ada nih 2 siswa baru cowok namanya Gary sama Josh. Mereka tuh kepo banget ruangan yang abis diceritain sama kakak OSIS ini ruangan apa sih dulunya. Karena emang pada dasarnya tuh mereka berdua suka hal mistis Bi, Nat. Makanya mereka penasaran banget sampai bener-bener mau cari tahu banget ini ruangan tuh isinya apa. Beres mos, anak-anak baru tuh udah masuk sekolah kayak biasa. Pulangnya jam 3 sore. Beres sekolah, si Gary sama Josh ini ikutan ekskul basket. Mereka berdua tuh ikut ekskul basket, pulangnya tuh jadi jam 7-an malam lah. Ada di satu hari, momen-momen mereka balik malam itu, mereka nyari kesempatan buat nyari tahu isi ruangan itu tuh apa dalamnya. Karena kalau misalnya malam sekolah sepi, jadi mereka enak tuh buat ngintip-ngintip dan nyari tahu ruangan itu dalamnya apa kan. Kalau dari luar tuh ruangannya tuh bener-bener kayak ketutup banget gitu Bi, Nat. Kayak jendela itu cuma ada kecil dan di atas pintu, tapi pintu itu tinggi banget. Jadi pun manjat aja nggak bisa ngelihat ke atas gitu loh. Pas anak-anak basket semuanya udah pada pulang jam 7-an malam, di sekolah itu cuma nyisain Gary, Josh, Sapamnya di depan pagar, dan penjaga sekolah yang udah lama banget ngejagain sekolah ini. Sebut aja namanya Mang Oso. Pas semua udah pada keluar sekolah, Gary sama Josh nih langsung nih ngendap-ngendap ke ujung belakang sekolah ini buat ke ruangan itu. Kan posisinya sekolah ini udah gelap banget kan. Jadi ya mereka cuman pakai lampu flash mereka doang, flash HP mereka doang buat jalan tuh. Dan nyampelah mereka di depan ruangan ini. Mereka mikir dan nyari tahu banget caranya gimana biar bisa ngintip ke dalam. Tapi nggak ada celah sama sekali juga. Pas mereka iseng-iseng nempelin kuping mereka ke pintu itu juga, mereka dengar ruangan itu tuh hening banget, nggak ada suara apapun dari dalam. Kayak ruangan kosong aja gitulah. Hampir setengah jam mereka cari cara, nggak dapat juga. Akhirnya Josh mutusin buat ngajak Gary balik aja, karena Josh juga mikirnya takut dikunciin sama Sapam kan. Karena ya kalau misal jam segini takutnya udah dikunci gitu pagarnya, mereka ntar nggak bisa keluar. Dan akhirnya Gary mau tuh diajak balik sama Josh. Jalanlah mereka ngejauhin ruangan itu kan. Pas mereka lagi jalan, tiba-tiba dari belakang mereka tuh mereka dengar kayak ada suara pintu gitu, kayak gitu. Refleks mereka langsung nengok ke belakang dong. Tapi abis itu nggak ada lagi suaranya. Dan di situ tuh Gary langsung yakin banget kalau misalnya suara katokan itu asalnya dari ruangan yang kekunci, ruangan terlarang ini. Gary langsung tuh jalan lagi ke depan pintu. Tapi udah ditunggu 20 detikan sampai 1 menitan, tapi tetap aja nggak ada suara apa-apa lagi. Karena posisinya juga mereka nggak boleh berisik biar nggak ketahuan. Jadi tuh mereka cuma bisa bisik-bisik doang ke arah pintu itu, kayak ngomong, halo, ada siapa di dalam? Tapi ya nggak ada yang nyaut sama sekali juga di dalam. Ya udahlah, akhirnya si Josh ngajak Gary lagi buat cabut. Dan akhirnya mereka cabut dari sana. Tapi pas banget Bi, Nat, pas banget mereka balikin badannya buat jalan ngejauhin ruangan itu, tiba-tiba dari dalam ruangan itu mereka dengar ada suara cewek ngomong kayak tolong gitu, sambil ngetok lagi pintunya. Wah di situ tuh mereka langsung bener-bener penasaran banget di dalam itu tuh ada apa. Mereka tuh langsung ngetok lagi, nanya halo gitu, tapi nggak ada yang nyaut sama sekali lagi. Dan akhirnya karena nggak ada sautan,
Akhirnya mereka cabut lah dari sekolah itu karena nggak ada sautan juga kan, dan takutnya juga makin malam nih. Beberapa hari kemudian, Gary dan Josh tuh selalu ceritain kejadian ini ke teman-teman kelasnya. Ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya dan bilang kayak mereka berdua kurang kerjaan juga gitu, ngapain malam-malam ke ruangan itu kan. Ya benar. Tapi ya beberapa teman-teman mereka tuh juga bilang kayak, ya udah Ger, Josh, nggak usah diurusin kan, itu juga udah dibilang sama anak-anak kalau misalnya ruangan itu terlarang dan yang nggak boleh masuk juga kan, jadi ya udahlah nggak usah dipikirin banget. Gary dan Josh tuh ya akhirnya ya udahin lah. Walau sebenarnya juga mereka kepo banget sama isi dalam ruangan itu apa kan. Apalagi mereka berdua tuh inget banget Nat, tentang suara cewek minta tolong itu. Jadi mereka yakin banget kalau misalnya tuh di dalam ada yang nggak beres. Udahlah singkat cerita, di hari itu udah selesai sekolah, anak-anak bubaran tuh dari sekolah, pada pengen balik, pada pengen nongkrong. Tapi tiba-tiba pas Gary sama Josh ini mau keluar sekolah, si Mang Oso ini yang penjaga sekolahnya nyamperin mereka. Halo mas, maaf, beberapa hari lalu malam-malam pernah ke depan ruangan belakang ya mas? Ngapain ya? Ditanya kayak gitu sama Mang Oso, mereka berdua langsung gelagapan. Kayak awalnya mereka mau ngelak, tapi ya udah ketangkep bahasa juga kan. Mang Oso udah tahu kalau misalnya mereka berdua tuh malam-malam pernah ke depan ruangan itu. Tapi mereka bingung juga kayak kenapa tiba-tiba Mang Oso tahu. Ya. Karena posisinya tuh mereka yakin banget kalau misalnya tuh nggak ada orang lain yang lihat mereka di situ. Tapi ya mereka berdua coba-coba baik-baik lah. Dan mereka ngomong kalau misalnya mereka berdua tuh kepo banget dalam ruangan itu ada apa. Dan mereka minta maaf lah sama Mang Oso kalau misalnya mereka udah lancang. Mang Oso jawabnya pun juga baik. Kayak bilang kalau mereka berdua tuh udah gak boleh kesana lagi, jangan pernah kesana lagi, gak boleh iseng-iseng ngecek karena nanti takutnya ada sesuatu yang kejadian ke mereka berdua. Di situ Gary nanya ke Mang Oso, emang kalau boleh tahu kenapa ya ruangan ini terkenal banget terlarang dan gak boleh dimasukin orang sembarangan? Di situ akhirnya Mang Oso ngejelasin ke mereka berdua di dalam ruangan itu ada apa. Dan Mang Oso minta sama mereka, abis dikasih tahu ini, mereka berdua jangan bilang ke siapa-siapa dan jangan pernah kesana lagi. Dengar penjelasan Mang Oso, mereka berdua langsung takut banget tuh. Dan akhirnya mereka berdua ngurungin diri buat ngecek lagi lebih dalam ruangan itu ada apa sebenarnya. Udahlah habis ngobrol sama Mang Oso, mereka berdua balik tuh ke rumah masing-masing. Pas mereka berdua balik di rumah masing-masing, Gary dan Josh akhirnya kena imbasnya. Di rumahnya Gary, pas malam-malam Gary lagi tidur, tiba-tiba dia ngerasa dia nggak bisa gerak sama sekali Nat. Kayak ketindihan gitulah. Dan pas Gary melek, Gary ngeliat badan dia itu dililit sama rambut cewek panjang banget. Dan pas dia nengok ke bawah, karena yang bisa digerakin sama Gary cuma kepalanya doang, ternyata dia ngeliat di bawah kakinya itu ada cewek, mukanya hitam, rambutnya tuh ngikat badan Gary. Dan cewek ini tuh diem aja tiduran di bawah kasur bagian bawah Gary itu. Dan si Josh pun juga, dia habis pergi nongkrong kan, habis itu dia balik tuh ke rumahnya, naik mobil baliknya. Dan pas dia lagi nyetir, tiba-tiba dia ngerasa mata dia tuh gelap banget. Buru-buru dia langsung banting setir ke kiri dan ngerem mendadak. Dan dia tuh ngerasa muka dia tuh kayak ada yang nutupin sesuatu gitu Nat. Karena pas dia megang matanya tuh dia ngerasa kayak ada barang gitu, kayak ada benda gitu ke mata dia. Dan pas dia pegang-pegang, dia raba-raba, mata dia tuh dia ngerasa ketutupan sama rambut gitu. Josh teriak-teriak tuh dan maksa ngelepas rambut itu dari mukanya dia. Dan pas rambut itu lepas dari matanya Josh ngeliat Nat, ada sesuatu di depannya Josh. Ada cewek ini tuh duduk di pangkuannya Josh. Duduknya tuh madep ke mukanya Josh. Dan cewek ini tuh ketawa lebar banget. Anjing. Jadi bener-bener duduk di pangkuan Josh di kursi setir. Josh tuh langsung pingsan ngeliat sosok cewek ini depan dia. Dan mereka berdua tuh besokannya cerita kalau misalnya tuh mereka berdua tuh semalam ngalamin kejadian lah. Nah Nat, jadi ruangan itu tuh dulunya katanya bekas penumbalan. Dan yang ditumbalin itu cewek yang gangguin mereka ini. Terus yang ngurusin penumbalin itu katanya sepemilik sekolah ini dan Mang Oso. Katanya Mang Oso tuh biar sekolahnya tuh selalu dijaga dalam tanda kutip ya. Dan biar sekolah ini tuh ya sukses terus aja. Wah anjrit. Ya karena sekolah swasta kali ya, makanya kayak rada-rada butuh bisnis gitu gak sih? Iya, gue juga ngerasa kayak gitu. Terus mereka butuh tumbal biar sekolahnya tetap jalan. Iya. Tapi Mang Oso berani banget ya ngasih tahu rahasia itu, rahasia sekolah kan berarti? Iya, tapi ngasih tahu ke siswanya gitu. Apa gue juga yakin karena mungkin selama ini cuman mereka berdua ini doang yang bener-bener getol banget dan kepo banget gitu loh. Dan juga Mang Oso bilang kan takutnya mereka berdua ini kejadian sesuatu, ada hal jelek gitu. Makanya mungkin Mang Oso ngasih tahu tuh biar mereka berdua kapok gitu. Ya, biar nggak belulah lagi juga kali ya. Iya, tapi ya mereka kena imbasnya kan.